Di video kali ini kita akan jalan-jalan ke Masjid Agung Jawa Tengah. Di sini kita akan bagikan pengalaman buat teman-teman semua yang semisalnya belum pernah main ke Masjid Agung Jawa Tengah ini yang letaknya ada di Kota Semarang. Ataupun buat teman-teman yang masih kangen atau sudah lama tidak mampir ke Masjid Agung Jawa Tengah yang ada di Kota Semarang ini. Kita akan berkeliling sambil melihat-lihat apa aja yang bisa kita lihat jika kita berkunjung ke salah satu masjid terbesar yang ada di Jawa Tengah ini. Masjid Agung Jawa Tengah ini terletak di Jalan Gajah Raya di Kota Semarang. Aksesnya mudah sekali, kalau dari jalan tol itu hanya sekitar 2-5 menit ya, tergantung traffic ya. Kemudian pada saat masuk kita untuk mobil itu biaya parkirnya akan dikenakan 5.000 per mobilnya. Nah, di sekitaran kawasan Masjid Agung ini sering juga dijadikan tempat rekreasi ataupun juga wahana olahraga untuk berlari-lari santai di sore ataupun di pagi hari. Kawasan di sekitar Masjid Agung ini banyak sekali jualan-jualan atau kios yang menempati di pinggiran-pinggiran Masjid Agung. Pada saat masuk kita disuguhkan untuk parkir di luar area ataupun di bawah area Masjid Agung atau di basement seperti ini. Nah, tempat yang saya masukin ini adalah basement parkir dari Masjid Agung. Sayangnya tempatnya gelap, jadi penerangannya agak kurang ya. Di sini juga tempatnya kalau di parkiran bawah itu sebenarnya enak ya, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Cuma ya di parkiran bawah seperti ini kondisinya, tidak begitu terawat seperti ini. Nah, dari parkiran bawah kita langsung menuju tangga, itu langsung kita dihadapkan dari tower Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, tower ini juga bisa dinaikin dengan lift untuk misalnya kita mau lihat-lihat pemandangan yang ada di sekitar Masjid Agung, pemandangan Kota Semarang, kita bisa naik ke tower ini. Nah, jalan setapak ini ya ini bisa langsung naik ke pelataran dari Masjid Agung Jawa Tengah. Seperti inilah pemandangan jika kita saksikan di depan Masjid Agung. Di depan sini kelihatan sekali kubah-kubah bernuansa seperti yang ada di kota Madinah. Jadi yang misalnya kangen dengan Masjid Nabawi dan lain sebagainya yang ada di Arab, kita bisa mampir ke sini untuk melepas kangen, rasa kangen itu ya. Di area pelataran Masjid Agung Jawa Tengah ini juga sering dijadikan objek wisata untuk foto-foto, sekedar mampir, sekedar melihat-lihat. Dan di kawasan ini bukan hanya untuk kaum muslim ya, jadi non-muslim pun juga bisa masuk ke sini untuk menyaksikan ataupun melihat keindahan dari Masjid Agung Jawa Tengah ini. Biasanya kalau weekend itu sering banget banyak sekali fotografer atau videografer dadakan di area sekitar sini yang bisa untuk memfoto kita. Itu dengan nanti ada harganya ya. Cuma kebetulan ini sepertinya tidak ada ya, lagi sepi mungkin atau mungkin nanti. Dari sini kita bisa melihat payung raksasa yang dijadikan ikon dari Masjid Agung Jawa Tengah ini. Salah satunya adalah payung raksasa yang berjumlah 6 buah payung raksasa ini. Biasanya dibuka kalau misal ada acara seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau mungkin acara lainnya ya seperti itu. Nah, di sini biasanya sudah dijadikan tempat sholat kalau misalnya rame. Nah, ini adalah batas suci yang
harus melepas sandal atau sepatu atau alas kaki kita, jadi dilepas di bagian sini. Nah, di bagian sebelah kanan yang arah bawah itu nanti kita akan ke tempat wudhu pria ya. Kalau yang di sebelah kiri itu nanti tempat wudhu wanita. Nah, di sini nanti setelah kita melepas sandal tadi di sana batas suci, kita bisa menempatkan atau menitipkan sandal di area penitipan sandal ini. Nanti masuk ke sini, ini adalah area bawahnya dari Masjid Agung, di mana di sini itu ada toilet untuk pria, yang sebelah sana, ujung sana itu toilet atau tempat wudhu untuk wanita. Nah, tempat wudhunya besar ya, jadi ada toiletnya, kemudian ada tempat wudhunya seperti ini. Jadi kita bisa berwudhu di bawah sini. Setelah berwudhu, kita langsung diarahkan ke area masuk dari Masjid Agung. Ini agak naik ya, naiknya sekitar 2 tingkat. Karena tadi kita turunnya ke bawah banget ya. Jadi nanti ini naik, kita jalan pertama, di lantai pertama ini juga areanya, tapi masih di bawah. Kita bisa beristirahat di sini atau melakukan sholat di sini juga bisa, karena ini sudah termasuk area masjidnya. Tapi kalau mau masuk ke dalam masjidnya yang utama, area utamanya kita naik lagi. Ini jalannya ke atas lewat sini, sudah ada petunjuknya ya. Jadi nanti kita jalan lewat tangga ini menuju ke dalam area utama Masjid Agung. Nah, seperti itu sudah kelihatan area utama dari Masjid Agung seperti ini. Di sini ruangnya jelas adem ya. Jadi kalau kita mau beribadah, sholat, mengaji, atau hanya sekedar duduk di dalam masjid ya untuk mendapatkan pahala, ini sangat nyaman sekali. Beginilah kondisi terbaru dari dalam Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, di dalam area Masjid Agung ini ada Al-Quran yang besar yang dijadikan pajangan di sini. Ini Al-Quran yang cukup besar ya. Lama pengerjaannya itu lebih dari 2 tahun sepertinya. Sini Mushaf Akbar ya. Ukurannya 145 cm kali 95, pembuatannya 2 tahun lebih dari 3 bulan di sini. Jadi kita bisa lihat Al-Quran ini secara ya tidak bisa menyentuh yang jelas karena ditutup dari kaca. Jadi kita hanya bisa melihatnya dari luar kaca ini.
Setelah kita berdoa di dalam, masjid ataupun sembahyang, bersolat, kita keluar untuk bersantai di serambi masjid pun juga pemandangannya bagus. Di sini juga sering dijadikan spot foto buat teman-teman yang pada main ke sini, karena pemandangannya itu, seperti ada di kota Madinah ya. Bagi teman-teman yang, sudah pernah ke sana, pasti akan kangen dengan suasana di kota Madinah. Terus kemudian, rasanya tuh, adem banget ya kalau lihat dari sini. Di area pelatarannya ini kita bebas untuk bersantai, menikmati pemandangan, duduk-duduk. Kemudian kalaupun mau naik ke menara atau tower Masjid Agungnya ini juga bisa. Nah, di kompleks Masjid Agung Jawa Tengah ini juga tersedia tempat-tempat jualan atau kios jualan oleh-oleh yang sudah disediakan di area Masjid Agung Jawa Tengah ini. Kita akan coba ke sana melihat-lihat ada apa aja sih yang ada di kios jualan oleh-oleh Masjid Agung. Nah, di situ ada beduk yang cukup besar, itu nanti dipukul pada saat biasanya untuk memberitahu adzan maghrib untuk buka puasa, nanti mukulnya di situ. Itu beduk buat adzan maghrib ya. Yang dijual di kios-kios ini sepertinya bukan hanya makanan, tapi juga oleh-oleh lainnya seperti merchandise, kaos, mainan anak, dan lain sebagainya kita bisa lihat di sini ya. Seperti ini kios yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah. Kalau misalnya teman-teman kesini mau beli oleh-oleh, di sini juga ada. Dan di area souvenir ini, yang di area dalamnya itu ada seperti pujasera ya, untuk kita beristirahat sambil menikmati hidangan yang disajikan di area ini. Istilahnya kantinnya ya. Di sini ada jualan berbagai macam makanan khas dari Semarang dan sekitarnya. Ada beberapa kios yang menjajakan minuman seperti ini. Oleh-oleh di sini juga banyak pilihannya ya. Jadi kalian bisa mampir untuk beli oleh-oleh sambil menunggu waktu ibadah sholat ya. Kalau misalnya mau makan, di sini juga ada bakso, soto, mie, kemudian ada berbagai macam makanan di pondok-pondok dahar seperti ini. Jadi nggak perlu takut lagi kalau misalnya kita mampir ke Masjid Agung ini, kita bisa mencoba makanan yang ada di sini kalau misalnya lapar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang kangen dengan nuansa Masjid Agung, bisa mampir ke sini atau hanya sekedar melihat dari video ini. Sampai jumpa lagi.